Mari kita mulai. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Mari kita lihat ayat yang ke-23. Ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 23. Ya, sampai Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 23. Ya. Kali ini saya nggak membuat slide ya. Jadi kita biar supaya kita lebih saya mau berbicara langsung saja. Ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai Pengkhotbah 8 ayat 1. Ya. Saya membaca buat kita, demikian firman Tuhan. Kesemuanya itu telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang di kanan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ya. Lalu selanjutnya, lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Ini menjadi kesimpulan semuanya ya, tentang hikmat. Ya, tentang hikmat yang dibicarakan oleh Salomo dari pasal 7 itu. Ya, dari pasal 7 itu. Makanya di dalam ayat 23 dikatakan, coba lihat ibu-ibu ayat 23, kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Jadi semuanya diuji katanya. Diuji semuanya. Jadi semua yang dialami, semua yang terjadi, ya semua yang muncul dalam hidupnya, semuanya diuji. Tujuannya cuma satu. Ya, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk mencapai hikmat. Ini luar biasanya. Saya kadang-kadang waktu membaca ini, saya menemukan begini. Apakah Salomo itu tidak berhikmat? Ya. Jawabannya saya, ya dia berhikmat. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam hikmat yang begitu luar biasa itu, semua kita tahu Salomo itu jatuh. Ya. Dan kita semua tahu juga bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis di akhir dari pelayanannya, akhir dari hidupnya, dari istilahnya dalam masa tuanya. Ya, dia menulis kitab ini dalam masa tuanya. Nah, itu sebabnya dalam masa tuanya ini, kenapa dia menguji hikmat itu lagi? Nah, ini pertanyaannya, kenapa dia harus menguji hikmat itu lagi? Jawabannya sederhana sebenarnya. Jawabannya di tengah-tengah perenungan, di tengah-tengah kesepian, ya, di tengah-tengah tadinya dia sangat berhikmat, sekarang dia terputus hubungannya dengan Tuhan, dia coba menguji, masih ada nggak hikmat itu di dalam diriku? Nah, ini dia kan saudara ya, masih ada nggak hikmat itu dalam diriku? Masih seperti dulu nggak saya? Ya kan? Masih seperti dulu nggak saya? Nah, ini memang menurut saya sangat sakit ya, sangat sakit sekali. Kalau kita ini tadinya begitu dipakai oleh Tuhan, tapi tiba-tiba kita drop. Nah, itu kesakitannya luar biasa sekali. Ya, coba lihat itu, Salomo yang begitu tinggi hikmatnya, di dalam masa tuanya, dia harus mengevaluasi semuanya. Ya, harus mengevaluasi semuanya. Bahkan sampai berkali-kali sebelum kita belajar ini, ungkapan kata sia-sia berkali-kali dia ulang-ulang kata-kata sia-sia itu. Sampai sekarang di puncak semuanya dia mencoba menguji yang namanya hikmat. Jadi judulnya kita itu menguji hikmat. Ya, menguji hikmat. Nah, coba lihat di sana. Bagaimana dia mengujinya? Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku.
Nah, ini ujian yang pertama. Dia menguji hikmat, dia katakan, tetapi hikmat itu jauh daripadanya. Artinya begini, semakin dia mengejar hikmat itu, semakin jauh daripadanya. Jadi kita bisa melihat ada hubungan Salomo dengan hikmat itu seperti terputus. Ya, seperti terputus. Hikmat itu meninggalkan dia. Makanya itu yang dia katakan, semakin aku mengejar katanya. Coba lihat di situ tadi. Ya, pelan-pelan aja ya. Ya, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Jadi semakin dikejar, jauh daripadaku katanya. Seharusnya kan saudara, kalau kita mengejar hikmat itu kan semakin kita kejarkan Tuhan semakin memberi bijaksana kepada kita toh. Ya, tetapi ternyata Salomo terbalik. Semakin dia kejar, ini garis bawah sekali lagi kata-kata saya ini. Semakin dia kejar, jawabannya adalah jauh daripada. Nah, kenapa jauh? Nah, ini kenapa jauh hikmat itu? Nah, mari kita lihat evaluasi yang berikutnya. Dalam ayat yang ke-24. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Apa yang ada? Yang ada itu apa? Hikmat tadi itu. Ya, hikmat itu tadi. Itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Nah, ini dia. Jadi nggak bisa, dia nggak bisa meraih lagi. Makanya ini kadang-kadang saya gini loh. Kalau kita tidak menghargai Tuhan dalam hidup kita, tidak menghargai pemberian Tuhan dalam hidup kita, kadang-kadang saya takut malah Tuhan itu tidak pakai kita lagi. Ya, makanya kita tidak boleh menyepelekan hikmat atau sesuatu karunia, sesuatu talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ini kan kadang-kadang suka mengabaikan ya Bapak Ibu ya. Kita ini orang yang sudah sangat dipercaya, tapi kita menyia-nyiakan perkara itu. Nah makanya di dalam ayat 25, coba kita lihat lagi ayat 25. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat, dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Hanya itu yang dia peroleh dalam hikmat itu. Ya, jadi dia mengejar hikmat, itu tadi dia nggak bisa dapat. Nah, tapi dalam evaluasinya dia hanya menemukan katanya di situ ya bahwa kefasikan, kalau kita fasik katanya itu sebuah kebodohan. Dan dia sedang mengalami itu. Dia sedang menganggap dirinya juga orang yang berhikmat, tapi hidup fasik itu yang membuat adanya kebodohan dalam dirinya dia. Nah, ini mengerikan juga ya. Ya, adanya kebodohan di sana. Lalu dikatakan dan kebebalan itu kegilaan. Kan dia bebal kan saudara. Bukan Tuhan nggak mengingatkan dia. Oh Tuhan mengingatkan dia. Berkali-kali Tuhan mengingatkan dia dalam segala perjalanan hidupnya. Tapi itu tadi yang dikatakan. Ya dia bebal. Dia nggak bisa dibilang. Sebenarnya dia sedang merujuk kepada dirinya itu. Kesimpulannya waktu dia menguji hikmat itu. Ya dia memperoleh dirinya sebagai seperti orang fasik. Ya dia sedang melihat dirinya seperti orang fasik dan seperti orang bebal. Ya, seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang nggak bisa diomongin. Ya nggak? Orang fasik itu artinya apa? Tahu yang benar, tapi tidak melakukan yang benar. Tahu itu dosa, tetapi tidak hidup di dalam apa? Di dalam kebenaran. Nah ini yang berbahaya, saudara ya. Ini yang berbahaya. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak menghidupi kebenaran. Ini ancaman buat kita itu. Ya, makanya jadi orang Kristen itu tidak mudah. Menurut saya ya. Karena orang Kristen itu dituntut sangat tahu. Dan berkali-kali saya dalam khotbah-khotbah saya, dalam pengajaran-pengajaran saya selalu berkata kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang Kristen itu semuanya disorot. Rumahnya disorot, ya kan? Jalannya disorot, hartanya disorot, apapun disorot dalam hidupnya dia. Nah, itu yang dibilang Salomo dalam bagian ini. Makanya perlu orang Kristen itu menjadi orang yang berhikmat. Ya, karena sorotan yang ada itu seharusnya kita harus semakin berhikmat dalam hidup kita. Semakin hati-hati. Jangan semakin apa? Jangan semakin sembrono. Ya, jangan semakin sembrono. Nah, itu yang dialami oleh Salomo. Di tengah-tengah hikmat itu dia bebal, dia fasik. Ya kan? Dia tahu yang benar, tidak melakukan yang benar. Dia udah dibilangi berkali-kali, tetapi dia tetap mengikuti apa kata istri-istri yang 1000 itu. Tetap mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah yang membuat dia apa? Terpelosok, jatuh.
Nah, tapi bagusnya Salomo itu di akhir hidupnya, dia masih bisa menguji, mengevaluasi dirinya. Dan dia uji hikmat itu juga. Ya, dan hasilnya dikatakan dia menemukan dirinya, dia nggak memperoleh hikmat itu lagi, tapi waktu dia uji yang kedua yang didapatkan adalah dia itu adalah orang bebal dan fasik. Dia menemukan seperti itu. Orang bebal dan fasik katanya. Lalu ayat yang ke berapa kemudian ayat yang ke-26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit. Nah, ini lebih sakit dalam penemuannya. Ya, lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ya, hasil yang berikutnya dalam evaluasinya dia berhubungan dengan apa? Dengan wanita. Kenapa dia bicarakan wanita? Karena memang wanita yang menjatuhkan dia. Ya, istri-istrinya yang menghidupkan kuil itu lagi kan, saudara. Kuil-kuil yang dulu yang pernah diruntuhkan di awal masa pemerintahannya, ya kan? Justru di akhir masa pemerintahannya itu dia hidupkan kembali kuil-kuil itu. Karena apa? Karena istrinya itu terdiri dari berbagai suku. Datang dari mana-mana. Makanya dia bilang di sini, orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Jadi evaluasi hikmat yang dia cari itu dalam hikmat itu, ya evaluasi yang berikutnya itu dikatakan, kalau orang itu lepas dari hikmat, dia akan terperangkap oleh wanita-wanita tadi. Terperangkap. Nah, makanya kita harus belajar. Ya, belajar menghindari apa? Menghindari hawa nafsu kita, belajar menghindari keinginan-keinginan kita. Karena itu apa? Karena itu perangkap. Makanya saya senang dengan kata yang dia pakai, orang yang dikenan Allah. Coba lihat sana. Orang yang dikenan Allah dalam ayat 26. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Daripada mana itu? Dari perempuan-perempuan tadi. Perempuan itu lambang dari yang dia bilang itu tadi. Ya, hawa nafsu yang menjatuhkan dia itu. Ya, yang memisahkan dia dari hikmat. Dari sang hikmat itu. Dari Allah itu. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-28. 27 maaf. 27 lihatlah. Ini yang kudapati. Kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1.000. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Nah, yang berikutnya apa? Dia nggak mau datang. Dia datang ke kumpulan dari laki-laki saja, masuk dia ke situ. Nggak kudapati perempuan katanya. Ya, nggak kudapati perempuan. Lalu ayat yang berikutnya, 29, lihatlah. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jadi kesimpulan yang berikutnya apa? Kesimpulan yang pertama tadi, dari dia menguji hikmat itu, yang pertama apa? Dia tidak mendapatkan hikmat itu lagi. Lalu yang kedua, dia katakan yang dia dapatkan adalah tanpa hikmat atau di dalam hikmat. Kalau orang berhikmat itu tidak terpaut dengan sang hikmat, yang terjadi adalah apa? Itu tadi dibilang, kefasikan dan kebebalan yang dia temukan. Bukan hanya kefasikan dan kebebalan, tetapi dia merujuk kepada yang ketiga. Bahwa kalau orang tanpa hikmat atau di dalam hikmat dan tidak dengar-dengaran kepada sang hikmat, yang didapati bagaimana? Laki-laki itu akan tergoda dengan banyak wanita katanya. Ya, dengan banyak wanita dia akan tergoda. Nah, lalu yang berikutnya, yang terakhir ya, yang dia katakan di sana, banyak orang yang berkumpul, itu ayat 29 tuh, lihatlah, hanya ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi banyak manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Ya, ini bahaya juga ya. Jujur dia, tapi banyak dalih. Ayo dong, cari hikmat katanya. Dia banyak dalih. Udah cukup aja jadi orang jujur. Nggak perlu jadi orang berhikmat. Padahal kita itu perlu menjadi orang yang berhikmat. Karena apa? Karena hikmat itulah yang memampukan kita mengatasi segalanya, ibu-ibu sekalian. Ya, dalam masa pandemi seperti ini kita butuh hikmat. Dalam masa-masa yang sangat pelik seperti ini dalam hidup kita, dalam kesulitan-kesulitan yang muncul, kita juga memerlukan yang namanya apa? Yang namanya hikmat. Makanya dikatakan kita tidak hanya sekedar menjadi manusia jujur,
tetapi kita perlu menjadi manusia yang berhikmat. Karena manusia yang berhikmat itu pasti jujur. Ya, manusia yang berhikmat dan dia melekat dengan sang hikmat itu, saudara. Ya, dia melekat dengan sang hikmat itu, seharusnya, ini catatan yang penting buat kita semua. Kalau kita melekat, maka tidak ada dalih bagi kita ya untuk tidak apa? Tidak hidup di dalam hikmat. Dalih dari manusia jujur itu, dia tidak berani kepada sang hikmat. Dia hanya membangun kejujuran dalam dirinya, tetapi dia tidak membangun apa? Tidak membangun hikmat. Ya. Nah, makanya disimpulkan dalam ayat 8, pasal 8 ayat 1, siapakah seperti orang berhikmat? Siapakah seperti orang berhikmat? Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya adalah orang yang melekat dengan sang hikmat. Jadi siapakah seperti orang berhikmat? Orang yang melekat dengan sang hikmat. Siapakah sang hikmat itu? Sang hikmat itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita itu. Dialah sang hikmat itu. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, ya, Yesus itu digambarkan sebagai sang hikmat itu. Dialah sang hikmat itu. Dialah yang menerangi hati dan pikiran kita. Lewat rohnya, lewat Roh Kudus itu, dia mengajari kita. Bagaimana menghadapi yang namanya sulit, bagaimana yang menghadapi yang namanya kepahitan, bagaimana yang menghadapi yang namanya kesakitan, dan bagaimana menghadapi yang namanya kekecewaan. Semuanya dilakukan di dalam sang hikmat. Makanya dalam pasal 8 lagi, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Siapa yang mengetahuinya? Orang yang melekat dengan sang hikmat. Hanya orang itu. Ya, hanya orang itu. Saya kadang-kadang sekarang banyak saudara, kalau saya duduk di warung, sarapan pagi di warung. Kadang-kadang kalau saya melihat seseorang, saya bertanya kepada Tuhan, ya, orang ini sedang ngapain sih Tuhan? Dan tadi pagi saya dapatkan apa yang saya lakukan kepada orang itu benar. Ya, bahwa ya dia sedang jauh dari Tuhan. Ya, orang itu sedang jauh dari Tuhan, lalu suatu ketika saya ajak, ayo ikut gereja saya gitu. Lalu semua saudara-saudara langsung bilang ini, wah, mualaf, katanya gitu. Ya kan? Padahal saya nggak tahu, tapi saya bilang, kapan kamu ke gereja saya? Gitu. Padahal saya baru kenal sekali sama dia. Ya, saya nggak tahu juga agamanya apa, gitu ya saudara. Ternyata dia adalah orang Kristen yang sedang kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, makanya saudara, dalam hidup ini kita perlu belajar ya, dalam segala sesuatu melekatlah dengan hikmat itu. Ya, saya berkata kepada saudara, berhenti berjalan dalam kedagingan kita. Selama kita terlalu banyak dengan daging, kita akan capek dengan daging. Karena Salomo tadi bilang di kesimpulannya yang kedua itu, ya, kesimpulannya yang kedua itu dia bilang yang muncul apa? Kefasikan dan kebebalan. Kalau orang sudah terlalu banyak dengan daging dalam hidupnya, yang akan dia lakukan adalah kefasikan, ya, kefasikan dan kebebalan. Ya, kita tahu yang benar, tapi kita tidak mengerjakan yang benar. Kita dinasihati orang, kita menganggap diri kita jauh lebih rohani daripada orang lain. Kita harus banyak dengar-dengaran dalam hidup ini. Ya, dengar-dengaran dengan apa namanya? Dengan berita, dengar-dengaran dengan situasi, kondisi, tapi jangan juga takut. Ya, jangan juga takut. Tetangga boleh kena, terpapar dan lain sebagainya, tapi orang yang melekat dengan Tuhan tidak akan mengalaminya. Nah, makanya dikatakan di dalam bagian ini. Ya, yang berikutnya, hikmat manusia menjadikan wajahnya. Ini nih. Kalau kita orang berhikmat, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kalau nggak ada hikmat, garang kita. Sadis kita. Itu dia. Tapi ternyata dikatakan orang yang berhikmat itu, ya, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Amin. Semakin banyak hikmat Tuhan dalam hidup kita, semakin bercahaya wajah kita.
Tapi semakin kita jauh dari sang hikmat itu, semakin keringlah muka kita. Amin. Nah, itu yang dikatakan di dalam bagian ini, dalam bagian penutup itu dikatakan, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Jangan, jadi kita itu, ya saya tahu kita semua ya. Dari mulai kita ikut Tuhan, memulai ikut Tuhan, saya tahu persis wajah-wajah kita. Tapi saya tahu persis juga bagaimana sang hikmat itu mulai memenuhi kita, mulai membuat wajah kita itu jadi menarik. Nah, ini saudara. Menarik itu perlu. Dan menarik itu adalah jalan yang terbaik untuk apa? Untuk kita bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, ibu-ibu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sederhana untuk pelajaran siang ini, sore ini. Kesimpulannya apa? Yang pertama kesimpulannya dan sekaligus penerapan buat kita. Yang pertama adalah melekatlah dengan sang hikmat itu. Siapakah sang hikmat itu? Tuhan Yesus. Melekatlah dengan Tuhan Yesus. Dekatlah dengan dia. Jangan pernah jauh daripada dia. Jadi istilahnya saya intimlah dengan Tuhan. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan ini kepada saudara. Intimlah dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu akan menghadirkan hikmat dalam hidup kita. Ini kesimpulan yang pertama. Melekatlah dengan hikmat itu. Yang kedua adalah saudara harus mau diajari oleh sang hikmat. Jadi setiap hari maulah diajari oleh sang hikmat itu. Diajari apa yang mau dilakukan dalam hidup ini, biarlah sang hikmat itu mengajari kita. Ada yang sulit di dalam rumah kita, ada yang sulit dalam masa pandemi, ada yang sulit dalam rumah tangga kita, maulah diajari oleh sang hikmat itu. Kita perlu belajar, mau diajari oleh sang hikmat. Ya, supaya apa? Supaya kita berjalan di dalam apa? Di dalam kebenaran yang daripadanya. Yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita petik dari bagian yang menjadi kesimpulan kita adalah kita harus menampilkan wajah hikmat. Jadi wajah yang bercahaya, yang menarik, karena di dalamnya ada hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih boleh belajar tentang hikmat dan mengevaluasi hikmat. Terima kasih berkat dari firman hari ini. Ajari kami untuk kami boleh melakukannya dan tinggal di dalamnya. Supaya kami semakin berhikmat. Karena kalau kami melekat dengan sang hikmat, yaitu Tuhan Yesus, maka sesuatu yang luar biasa akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Wajah kami tidak lagi tegang, tapi wajah kami menjadi lembut karena di dalamnya ada sang hikmat. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa buat kami semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Tuhan tolong kami semuanya dalam pergumulan hidup yang panjang ini. Kiranya tangan-Mu memberkati kami. Tangan-Mu menolong kami. Khususnya buat saudara-saudara kami yang berbahagia dalam perjalanan hidupnya. Berdoa buat Ibu Eti dengan suami dalam perjalanan hidup yang ada, dalam pernikahan. Tuhan sudah menaruh mereka bisa merayakan ulang tahun yang ke-50. Hamba berdoa supaya kiranya rumah tangga ini terus diberkati oleh Tuhan. Anak, cucu, mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kalau ada pergumulan dari keluarga ini, keluarga Ibu Eti, tentang anak-anak, tentang cucu, tentang apapun, biarlah semuanya mereka ditolong Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Santi yang berulang tahun hari ini juga, kiranya tangan-Mu menolongnya. Tangan-Mu memberkatinya, supaya Ibu Santi juga boleh semakin sukacita di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, menjelang sore ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat persekutuan kami. Kami masih mendoakan teman-teman kami yang belum bisa aktif. Kiranya Tuhan mengaktifkan mereka pada minggu yang akan datang, supaya mereka semuanya boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus sang hikmat itu hadir dalam hidup kami, supaya kami terus boleh berjalan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini, kekal selama
selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Amin.